Ini adalah neraka bagi para gangster, tempat dimana ketika kamu masuk sebagai narapidana maka tidak ada harapan untuk keluar. Menua di sana hingga ajal menjemputmu. Mimpi buruk bagi orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan melebihi iblis. Langsung saja kita bahas. Oke, penjara yang berada di El Salvador dibangun kurang lebih 7 bulan. Kenapa kok cepet banget? Ya karena tidak ada korupsi lah. Penjara ini dibangun untuk para gangster-gangster di El Salvador. Jika kamu masuk sebagai narapidana, maka kamu tidak ada harapan untuk bisa keluar. Bahkan jika kamu itu salah tangkap, guys. Ini adalah penjara Secot, salah satu contoh penjara paling aman di dunia di El Salvador. Sebuah fasilitas yang diklaim sebagai salah satu penjara dengan keamanan tingkat tinggi di dunia. Penjara ini dibangun sebagai bagian dari strategi pemerintah El Salvador mengendalikan kelompok-kelompok kriminal dan terorisme yang telah lama mengancam stabilitas nasional mereka. Video ini akan mengulas latar belakang pembangunan, sejarah, kondisi dalam fasilitas, respon masyarakat, serta implikasi lebih luas terhadap kebijakan keamanan di El Salvador dan negara-negara lain, guys. Oke, El Salvador telah lama mengalami permasalahan serius terkait aktivitas kriminal terorganisir, khususnya yang melibatkan geng MS-13 dan Barrior 18. Dengan tingkat kriminalitas yang sangat-sangat tinggi dan seringnya terjadi kekerasan di jalan, pemerintah di bawah kepemimpinan Nayib Bukele mengadopsi pendekatan represif terhadap organisasi kriminal. Salah satu kebijakannya yang utama untuk membangun sebuah kompleks pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tinggi guna menampung para anggota geng yang ditangkap dalam operasi penegakan hukum yang intensif, guys. Kenapa penjara ini dibangun? Alasannya peningkatan jumlah tahanan yang drastis akibat kebijakan ini menyebabkan kelebihan kapasitas penjara yang sudah ada, guys. Sudah sangat-sangat padat banget penjara yang sudah ada, menciptakan kebutuhan mendesak akan fasilitas penjara baru yang dapat menampung ribuan tahanan sekaligus dengan sistem kontrol yang lebih ketat, guys. Secot dibangun sebagai respon terhadap situasi ini dengan tujuan utama untuk mengisolasi individu yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap masyarakat di El Salvador, guys. Jadi memang kejahatan di El Salvador itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Makanya pemerintah di El Salvador mengadakan atau membangunlah fasilitas di fasilitas penjara Secot ini, guys. Nah, selanjutnya kita bahas sejarahnya. Pada tahun 2022, Presiden Bukele mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai respon terhadap eskalasi aktivitas geng yang mengancam stabilitas nasional, geng. Saking ininya ya geng di sana ya, saking bener-bener luar biasanya penyebaran geng di sana, konflik antar geng juga. Jadi Presiden Bukele ini membuatlah kebijakan keadaan darurat nasional. Terus langkah ini menghasilkan penangkapan massal terhadap puluhan ribu individu yang diduga terlibat dalam aktivitas kriminal. Banyak diantaranya ditahan tanpa pengadilan yang jelas, guys. Dengan kapasitas penjara konvensional yang telah melebihi batas, pemerintah memutuskan untuk membangun Secot, sebuah fasilitas pemasyarakatan dengan kapasitas 40.000 tahanan, yang pembangunannya kurang lebih selesai selama 7 bulan, guys. Keren banget kan? Dengan kecepatan konstruksi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat seputar efisiensi, transparansi, dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana. Di satu sisi, proyek ini menunjukkan efektivitas eksekusi pemerintah dalam penanganan masalah keamanan dengan cepat. Namun di sisi lain, pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kelangsungan jangka panjang dari kebijakan semacam ini, guys. Sekarang kita bahas kondisi di dalam penjara Secot. Secot menerapkan sistem keamanan dengan spesifikasi yang sangat tinggi, termasuk tembok setinggi 13 meter dilengkapi dengan sensor gerak dan kamera pengawas di setiap sudutnya, guys. Pengawasan ketat oleh petugas bersenjata yang memantau pergerakan tahanan selama 24 jam. Kondisi selanjutnya, tahanan sangat terbatas, di mana mereka tidak memiliki akses ke fasilitas rekreasi atau ruang pribadi. Selanjutnya, sistem pengelolaan yang sangat keras, seperti pembatasan gerak yang ekstrim. Minimnya interaksi sosial serta prosedur disipliner yang sangat-sangat tinggi. Ketatnya kontrol komunikasi yang memastikan bahwa tahanan benar-benar terisolasi dari dunia luar, guys. Ngeri nggak tuh? Dengan kontrol yang sedemikian ketat, peluang untuk melarikan diri sangat-sangat kecil, guys.
menjadikan salah satu fasilitas pemasyarakatan paling aman di dunia saat ini. Namun kondisi di dalamnya juga menimbulkan kekhawatiran terkait kesejahteraan tahanan, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dan hak-hak dasar manusia, guys. Menurut kalian gimana? Oke, sekarang kita lanjut kritik dan respon masyarakat, guys. Keberadaan Sekot memicu perdebatan luas di tingkat nasional maupun di internasional, guys. Sekarang kita bahas pendukung kebijakan Bukele berpendapat bahwa fasilitas ini merupakan solusi efektif dalam menekan angka kriminalitas yang sebelumnya merajalela. Jadi dulunya itu bener-bener ekstrim banget lah kejahatan di sana. Terus adanya kebijakan ini langsung turun, guys. Dan data menunjukkan bahwa tingkat kejahatan mengalami penurunan yang signifikan sejak penjara ini mulai beroperasi. Mereka juga menganggap bahwa tindakan keras ini diperlukan untuk mengambil ketertiban di masyarakat, guys. Tetapi kelompok pemerhati hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik pendekatan seperti ini. Mereka menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan tanpa proses peradilan dan transparan, kondisi yang dinilai tidak manusiawi, dan kemungkinan penyiksaan terhadap tahanan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa banyak individu yang mungkin tidak benar-benar bersalah ikut tertangkap dalam operasi besar-besaran ini, guys. Menurut kalian gimana? Dan kritik juga datang dari para ahli hukum yang mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar dapat mengurangi kejahatan dalam jangka panjang, atau justru hanya menimbulkan ketegangan baru di dalam sistem hukum dan sosial di El Salvador. Oke, jadi saking chaosnya di El Salvador nih tingkat kejahatan, mungkin ya karena pemerintahnya juga sudah sangat stres ya menangani masalah-masalah seperti ini. Ya udahlah langsung ditangkap, masukin penjara tanpa ada prosedur hukum. Makanya di dalam penjara itu juga ada konsultan hukumnya, ada tapi melewati video conference, guys. Jadi mereka itu nggak boleh interaksi dengan siapapun di dalam penjara itu. Dan selanjutnya kita bahas implikasi jangka panjang. Keberhasilan Sekot dalam menekan angka kriminalitas di El Salvador telah menarik perhatian negara lain yang juga berjuang melawan kejahatan terorganisir. Beberapa negara mulai mempertimbangkan apakah pendekatan ini bisa diterapkan dalam sistem hukum mereka. Namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apakah kebijakan ini akan bertahan lama. Kebijakan represif seringkali efektif dalam jangka pendek, guys, tetapi tanpa solusi yang lebih luas. Masalah kriminalitas bisa kembali muncul dalam bentuk baru, guys. Yang kedua, dampak terhadap sistem hukum dan hak asasi manusia. Sistem peradilan yang tidak seimbang beresiko menyebabkan lebih banyak ketidakadilan dan memperburuk kondisi sosial di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, peluang reformasi sistem permasyarakatan. Apakah El Salvador akan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis di masa depan atau justru semakin memperketat sistem permasyarakatannya atau penjaranya, guys? Dan kesimpulannya dari video ini, penjara Sekot mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan kriminal yang mengutamakan kontrol ketat dan penegakan hukum yang agresif. Keberhasilannya dalam menurunkan angka kriminalitas menunjukkan efektivitas jangka pendek. Namun pertanyaannya mengenai dampak dalam jangka panjang. Apakah ini solusi definitif atau hanya tindakan sementara, guys? Setelah Bukele sudah turun ataukah ini selesai? Balik lagi atau gimana? Gitu loh. Masyarakat global akan terus mengamati bagaimana kebijakan ini berkembang dan apakah model serupa dapat diadopsi oleh negara lain dalam menangani kejahatan terorganisir. Kedepannya kajian lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi implikasi sosial dan hukum dari pendekatan ini guna memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, guys. Selain itu, kebijakan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain mengenai batasan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana cara terbaik untuk menciptakan kebijakan keamanan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip keadilan, guys. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.